Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Al-Kisai mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihi salam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat bahtera, maka Allah menjadikan bahtera tersebut bisa berbicara dan ia berkata dengan keras kepada yang ada di sekelilingnya. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang terakhir. Aku adalah bahtera. Barang siapa naik di atasku, maka ia akan selamat, dan barang siapa menghindar dariku, dia akan binasa. Nabi Nuh kemudian berkata kepada kaumnya, sekarang mungkin engkau mengerti. Apakah kalian sekarang beriman? Lalu Bani Rasib mengatakan, tidak akan beriman. Ini hanya satu rekayasa kekuatan sihirmu, wahai Nuh. Selanjutnya, Nabi Nuh memanggil semua hewan-hewan buas, burung, dan hewan melata atas perintah Allah. Masuklah ke dalam kapal sebelum azab turun, sebagaimana yang diabadikan dalam surah Hud ayat 40. Ibnul Qayyim menerangkan, pada saat itu bumi memancarkan beberapa mata air dan Azza wa Jalla memerintahkan langit untuk mencurahkan air hujan yang melimpah, sehingga pertemuan antara air dari bumi dengan air dari langit membuat banjir bandang. Sebelum air bah meliputi bumi cakrawala, Nabi Nuh alaihi salam sempat melihat putranya yaitu Kan'an yang mengikuti agama kaumnya dan mengingkari agama yang dibawa ayahnya yaitu Nuh alaihi salam, di mana ia sedang berlari untuk menghindar dari air yang mengalir deras. Lalu Nabi Nuh alaihi salam memanggilnya dengan suara lemah lembut, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Surah Hud ayat 42. Ketika itu kesombongan telah menguasai hati putranya, padahal kala itu sifat tersebut telah hilang kecuali dari hati-hati yang tertutup, dan ia menjawabnya, aku akan mencari perlindungan di gunung yang dapat memeliharaku dari air bah. Surah Hud ayat 43. Nabi Nuh seraya berkata lagi kepadanya, tidak ada yang dapat melindungi hari ini ajab Allah selain Allah saja yang maha penyayang. Masih dalam surah Hud ayat 43. Pada saat itu tidak ada gunung, benteng, atau tempat lainnya yang dapat dijadikan tempat perlindungan dari bencana tersebut selain rahmat Allah. Saat itu hanya diperuntukkan bagi para penumpang yang ikut bersama Nuh alaihi salam, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maksudnya antara Kan'an dan Nuh alaihi salam. Surah Hud ayat 43. Maka Kan'an putra Nuh alaihi salam termasuk orang yang ditenggelamkan, dan dikisahkan pada saat itu Nabi Nuh tidak melihat istrinya karena mungkin pada saat itu tidak sedang bersamanya, dan Muslim percaya bahwa istri Nuh alaihi salam tidak ikut bersamanya hingga dikisahkan bahwa ia termasuk orang yang ditenggelamkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.